Nama saya Reniksan dengan NIM 431200100453. Saya akan mempresentasikan teori pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yang ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, urbanisasi. Yang kelima, ekspansi negara maju. Yang keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, faktor budaya. Yang kelima, sumber daya modal. Yang keenam, manajemen. Yang ketujuh, kewirausahaan. Yang kedelapan, informasi. Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, laju inflasi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang kelima, situasi keamanan yang tidak kondusif. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan nilai produk domestik bruto atau PDB, yaitu PDB berdasarkan harga konstan karena pengaruh perubahan harga atau inflasi dihilangkan. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi yang tertera pada PowerPoint saya dengan keterangan R tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase, PDB-T atau produk domestik bruto, yaitu pendapatan nasional real pada tahun T. PDB-T min I sama dengan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, pendapatan real per kapita. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Yang keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonomi yang mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, semua teori itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini jenis berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2020. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2020 mencapai 3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.703,1 triliun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020.
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun 2020 mencapai 3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.589,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2020. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 3 tahun 2020 mencapai 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2020. Perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Pendapatan per kapita tahun 2020. Yang pertama, PDB menurut lapangan usaha. Struktur Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,88%. Yang kedua, PDB menurut pengeluaran. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 57,66%. Yang ketiga, PDB domestik regional bruto. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Upaya pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Saat ini, pemerintah sendiri telah meluncurkan 2 paket stimulus fiskal akibat penyebaran virus corona. Paket stimulus ekonomi Indonesia Jilid 1 dirilis pada Februari 2020 dengan total insentif sebesar 10,3 triliun. Kemudian pemerintah menyiapkan dana sebesar 22,9 triliun untuk paket kebijakan fiskal Jilid 2. Insentif yang masuk dalam paket ini antara lain adalah seperti pembebasan pembayaran pajak penghasilan atau PPh pasal 21 hingga penundaan PPh pasal 22 dan pasal 25. Kebijakan ekonomi lain yang diberlakukan terkait pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona dengan tambahan dana sebesar 405,1 triliun untuk meredam dampak ekonomi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kedua, stimulus kebijakan fiskal dan akses permodalan pada industri strategis yang terdampak, seperti sektor industri pariwisata dan industri padat karya serta yang berpotensi kolaps akibat pandemi COVID-19. Ketiga, kebijakan insentif dan stimulus pada sektor kesehatan, social safety net
atau jaringan pengaman sosial, dan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sektor real perlu didorong agar bergairah karena menyangkut roda ekonomi rakyat sehari-hari. Langkah pemerintah dengan memberikan paket insentif 10 triliun untuk sektor tenaga kerja dan UMKM menjadi terobosan penting mengantisipasi krisis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.